Berarti sepertinya sering ikut pengajian Bapak Ibu ini. Baik, saya yakin Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk menyimak materi webinar pada malam ini tentunya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Wahdania, moderator yang akan memandu jalannya webinar ini hingga selesai. Semoga sesi kali ini bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat untuk kita semua. Terus selamat datang kami ucapkan dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara webinar spesial kita pada malam ini. Kenapa saya bilang spesial? Karena ini bukan sekedar satu webinar saja, tetapi satu rangkaian yang sudah berlangsung sampai pada seri ke-12 pada malam ini. Dengan tema Desain Alat Peraga Digital Berbasis 3D AR untuk Pembelajaran Mendalam yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Gradasi, Grafika Berdaya Kreatif dan Sinergi. Mari Bapak Ibu kita beri aplaus dulu. Iya, terima kasih. Saya lanjut, di era pendidikan abad 21, guru dituntut untuk menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan bermakna bagi peserta didik. Salah satu terobosan inovatif yang kita semakin relevan adalah penggunaan alat peraga digital berbasis 3D atau Augmented Reality, AR. Teknologi ini tidak hanya membuat materi pelajaran lebih hidup, tetapi juga membantu siswa memahami konsep abstrak secara visual dan kontekstual. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Kepala UPT SMKN 4 Goa, Bapak Dr. Andes Imanuddin Jaya MPD. Selamat malam Bapak, semoga sehat selalu. Selamat malam, Assalamualaikum, ya Wahdania, yang semangat terus. Baik Pak, terima kasih. Dan yang kami hormati pula Ibu Detranda Haji Zainab MSI sebagai guru SMKN 4 Goa dan sekaligus menjadi ketua penggerak Kombel Gradasi ini. Selamat malam Ibu, sehat selalu Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Susanto SPD SI AC level 13 Maven sebagai narasumber kita pada malam ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita mendengarkan sejenak sepatah kata oleh Kepala UPT SMKN 4 Goa sekaligus membuka acara ini. Beliau lahir di Pangkajene tanggal 9 November tahun 1966. Dan dengan pengalaman beliau di dunia pendidikan sangatlah luar biasa. Untuk itu, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Dr. Andes Imanuddin Jaya MPD. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Apa kabar semua malam ini? Insya Allah semoga sehat walafiat semua. Alhamdulillah baik. Ucapkan banyak terima kasih. Ya, dan tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas isinya jualah kita akhirnya bisa bertemu kembali di kegiatan yang luar biasa strategisnya ini. Salah satu kegiatan yang menjadi kebanggaan kita semua, terutama keluarga besar UPT SMK Negeri 4 Goa yang telah tanpa terasa perjalanan waktu di komunitas belajar gradasi, grafika berdaya kreatif dan sinergi telah memasuki sesi atau season yang ke-12. Ya, tentunya dengan semakin banyaknya kegiatan seperti ini yang kita laksanakan, terus kita benahi, dan tentunya saya tidak lupa menyapa dulu dan mengucapkan banyak terima kasih, terutama kesediaan Mas Sutanto, SPD SI, ya narasumber yang masih tentunya mungkin berwajah X atau milenial, ya, yang sebentar insya Allah akan memberikan materi kepada
kita semua di komunitas ini dalam sesi webinar seri 12 ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu desain alat peraga digital berbasis 3 dimensi AR untuk pembelajaran mendalam. Tentunya beliau kalau melihat CV-nya, beliau adalah ASL level 13 di Melbourne. Tentunya kita berharap bentar teman-teman di room ini ya bersama-sama mengikuti hingga tuntas kegiatan di room ini. Juga tentunya kita tidak lupa memanjatkan puji dan tentunya salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, sang pencerah, sang selidiran kita yang bisa memberikan syafaatnya kepada kita umatnya di hari kemudian nanti. Kepada yang kami hormati Ketua Komunitas Pelajar Gradasi Ibu Dr. Randa Haja Zainab MSI yang terus setia dan terus berusaha mencari materi yang terupdate yang kita bagi bersama teman di room ini. Juga kepada Adik Wahdania ya, SSI selaku host atau moderator malam ini, jangan pernah terus mengawal kita punya komunitas ini sampai kapanpun ya, karena tidak ada kata berhenti untuk belajar. Sampai ke yang lahat kita harus menuntut ilmu. Itu kata-kata orang bijak. Saya sapa dulu di seluruh tanah air. Ya tadi kalau Dewa Dani membukanya dengan pantun, mungkin saya sedikit ada lagu yang sudah terlupakan. Lagunya singkat saja. Dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga ke Talaut, Indonesia tanah airku, gradasi andalanku. Selamat untuk gradasi, terus berbenah diri. Ya, kami berharap selaku pembina di SMK Negeri 4 kegiatan ini, kegiatan webinar yang luar biasa ini, tidak ada kata bahwa kita berhenti belajar, terus kita berbagi, karena siapa lagi kalau bukan kita yang membesarkan komunitas ini. Kalau bukan kita lagi, dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo, mumpun narasumbernya hebat, masih muda, dan saya dengar informasi, dan CV-nya juga dari Yogyakarta ya, kota pelajar, kota pendidikan di tanah air ini tentunya jangan pernah bosan untuk berbagi kepada kita semua di tanah air, terutama spesial yang hadir room ini untuk berbagi sebagaimana tema yang telah disiapkan. Tentunya ini semua tidak lepas daripada kerjasama kita semua. Saya berharap teman-teman senantiasa interaktif sebagaimana harapan adik host kita tadi. Ayo kita berbagi, sedikit pun itu ilmu jika ditularkan akan bermakna dan insya Allah kita nanti akan membuahkan generasi emas Indonesia di tahun 2045. Itu harapan kami, dan saya yang mewakili generasi milenial juga tidak akan pernah berhenti untuk belajar, mengikuti terus perkembangan. Sebab kenapa? Indonesia butuh tangan-tangan pendidik yang hangat, yang penyayang, penuh kasih dan sayang kepada peserta didik atau kepada murid untuk mewujudkan Indonesia negara yang hebat pada masa kini maupun masa akan datang. Selamat belajar, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar seri ke-12 Komunitas Belajar Gradasi Grafika Berdaya Kreatif dan Sinergi SMK Negeri 4 Goa malam ini kami buka secara resmi. Sukses selalu untuk manajemen gradasi dan seluruh teman-teman yang setia dari webinar pertama sampai webinar ke-12 ini mengikuti dengan materi-materi yang terupdate, terkini, dan tentunya senantiasa kita berbagi di dalam ilmu pengetahuan. Insya Allah semoga berkah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutan hangat oleh Bapak Detrandes Imanuddin Jaya, MPD. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, Ya. sambutan oleh Ketua Komunitas Belajar Gradasi, Grafika Berdaya Kreatif dan Sinergi oleh Ibu Detranda Haji Zainab MSI. Kami persilakan dengan hormat. Silakan Ibu Haji.
Mohon maaf Bu Aji, diaktifkan dulu speakernya. Iya, Ya, Bu. Sudah jelas? jelas Bu Aji. Jelas, Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. jelas sekali. Ya, terima kasih Bu Moderator, Bu Hadania atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMK Negeri 4 Tua, dan yang terhormat moderator, dan juga yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini Bapak Sutanto, dan terkhusus kepada Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual untuk belajar bersama, menambah kompetensi kita pada malam hari ini. Dan juga tanpa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan kita, karena beliau yang menjadi panutan dan suri teladan kita dalam menjalankan segala aktivitas. Baik Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pada malam hari ini, tentunya kita tahu bersama bahwa di era digital sekarang, perkembangan teknologi telah membuka peluang besar bagi dunia pendidikan untuk selalu menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, interaktif, dan bermakna. Dan salah satunya pada malam hari ini yaitu dengan pemanfaatan teknologi 3D, augmented reality, yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih imersif. Nah, melalui media ini tentunya kita akan mengajak peserta didik kita tidak hanya melihat, tapi juga akan berinteraksi dengan objek-objek pembelajaran yang secara nyata dalam ruang digital. Nah, pada webinar malam hari ini tentunya kita berharap bahwasanya ini menjadi ruang bagi pengetahuan dan inspirasi bagi kita sebagai pendidik, khususnya dalam mendesain alat peraga digital yang berbasis 3D. Nah, tentunya dengan semangat kolaborasi, mari kita wujudkan pembelajaran yang mendalam. Bukan hanya menyampaikan informasi saja, tetapi juga kita akan menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas kita, inovasi kita, serta kemampuan berpikir kritis pada peserta didik kita. Dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, teman seperjuangan secara online, atas kesediaan waktunya untuk berbagi ilmu kepada kami semua, khususnya kepada guru-guru di komunitas belajar gradasi dan juga kepada teman-teman guru yang di luar Sulawesi Selatan yang telah hadir di room ini. Semoga Bapak Ibu tetap mengikuti pelajaran pada malam hari ini, dan saya mensupport kepada Bapak Ibu guru yang telah antusias hadir pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah kecil menuju pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Akhir kata, mari kita mengikuti webinar ini dengan penuh semangat dan keterbukaan untuk mempelajari hal-hal yang baru dan lebih bermakna untuk kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran kita nantinya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bu Aji. Itulah tadi sepatah kata oleh Ketua Kombel kita. Selanjutnya dan yang kita tunggu-tunggu, saya sapa di sini dulu. Narasumber kita Bapak Susanto SPD SI. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Hadania. Baik, izin share screen profil Bapak. Baik. Nah, kita bisa sama-sama melihat profil beliau yang merupakan guru IPA di MTS Negeri 2 Sleman.
Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada jurusan Pendidikan Kimia di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2007. Beliau juga sebagai trainer Canva JSDI tahun 2022, Class Point School Coach tahun 2022, Quizzes, dan banyak lagi yang lainnya. Baiklah, langsung saja, seperti apa sih langkah-langkah mendesain alat peraga digital yang memadukan model 3D dan AR ini? Dan sebentar narasumber kita akan bagi-bagi voucher loh. Tersedia 5 voucher, dan seperti apa syarat untuk mendapatkannya akan diinfokan oleh narasumber kita. Untuk itu, mari kita sama-sama menyimak dan bersemangat belajarnya. Dan tanpa panjang lebar, dengan hormat kita sambut dengan hangat juga kepada narasumber kita, kepada Bapak Susanto SPDSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dari seluruh Indonesia ini ya. Yang pertama, alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Penasihat Kombel Gradasi, Bapak DRS Imanuddin Jaya MPD, kemudian kepada Ketua Penggerak Kombel Gradasi Ibu Dr. Anda Jah Zainab MSI, dan beliau adalah rekan saya dulu ya, ini berbagi ilmu juga. Dulu pernah ngisi di webinar DIY ini Ibu. Sekarang saya yang mencoba ngisi di Goa gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini mari kita akan belajar bersama tentang desain alat peraga digital berbasis 3D AR untuk pembelajaran mendalam. Nah, semoga sesi ini nanti bisa memberi inspirasi untuk pembelajaran di kelas masing-masing Bapak Ibu semuanya ya. Oke, baik. Masa nggak bisa berpantun ini? Mohon maaf ya. Saya langsung share screen ya Bapak Ibu ya. Bentar. Sudah tampilkah Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, di sini malam ini kita akan berkenalan dulu ya dengan apa sih itu AR gitu ya. Nah, yang pertama kita kenalan dulu. Yang tadi sudah dikenalkan sih sama Bu moderator ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya di sini adalah di komunitas itu level 13 gitu. Jadi kita nanti akan mengenal apa itu HES gitu ya. Kemudian saya juga selaku Assembler Edu distributor, di mana nanti akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam hal tentang Assembler Edu ya. Dan juga di sini saya adalah guru IPA di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan mungkin saya juga pernah ini ya berbagi informasi tentang aplikasi-aplikasi yang saya tampilkan di slide ini. Baik Bapak Ibu, saya perlebar dulu screen-nya ya. Nah, Bapak Ibu, jadi apa sih menu kita hari ini gitu ya. Nah, jadi yang pertama nih kita akan kenalan dulu, barangkali ada di antara Bapak Ibu itu belum kenal nih sama AR. Kemudian apa itu Assembler Edu dan apa itu komunitas S ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mencoba bareng-bareng membuat alat peraga 3D AR, 3D dan juga AR ya. Dan di akhir nanti saya akan bagi door prize untuk 5 orang. Sebetulnya nanti saya sampaikan di
tengah share screen saya ini, lalu pengumumannya ada di bagian akhir sesi saya, begitu ya. Sebelum melangkah lanjut itu ya Bapak Ibu, coba nih Bapak Ibu refleksi dulu, dari 3 kategori ini Bapak Ibu termasuk yang mana? Apakah yang nomor 1 masih belum pernah mencoba menggunakan AR, ataukah sudah yang kedua, nomor 2, pernah mencoba sesekali ya, atau yang ketiga nih sudah sering memakai AR dalam pembelajaran. Nah Bapak Ibu ketikkan di kolom chat, coba jawabannya bebas ini ya, tidak ada yang salah. Ini untuk melihat sejauh mana pengalaman kita bersama saja Bapak Ibu. Oke. Ada yang nomor 2, oh sudah pernah mencoba, baik Bu Zainab. Oke, Pak Nur Insani. Oke, dan ada yang nomor 1 juga yang belum pernah. Oke, enggak masalah. Yang nomor 3 barangkali ada. Oke, baik, rata-rata 1,5 ini berarti ya. 1 ditambah 2 dibagi 2. Oke. Bapak Ibu terima kasih atas responnya ya. Saya sih juga tidak sering juga gitu ya, hanya sesekali, karena ini kita mencoba variasi dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik kita. Kadang pakai AR, kadang juga masih pakai yang konvensional, bawa-bawa barang segala macam ke kelas gitu ya. Itu nggak masalah, itu adalah salah satu bentuk dari kita strategi dalam mengajar di kelas. Nah sekarang coba mari, ini adalah apa yang namanya augmented reality atau disingkat AR, yaitu teknologi yang menggabungkan elemen-elemen digital seperti gambar, video, atau teks ke dalam dunia nyata, menciptakan pengalaman interaktif dan memperkaya persepsi pengguna tentang lingkungan sekitarnya. Ini definisinya. Nah, ini bergerak ya. Yang saya tampilkan kalau di layar laptop itu berarti 3D. 3D ya, gambar 3D, 3 dimensi, bisa dilihat, diputar, dibalik, dari atas dilihat kayak gitu. Namun kalau AR itu adalah akan ditampilkan di hadapan kita, seolah-olah ada di ruangan yang ada di depan mata kita begitu. Jadi backgroundnya enggak laptop gitu ya. Namun saat di sini belum belum membagi video gitu ya. Nah ini berarti masih 3D gitu ya. Nah, coba sekarang kenapa sih kita itu memakai teknologi AR dan penting di dunia pendidikan? Barangkali ini adalah hasil dari penelitian Bapak Ibu. Jadi menurut penelitian ini, AR itu terbukti bisa meningkatkan minat belajar siswa. Bahkan 80% siswa lebih antusias ikut kelas berbasis AR. Coba nanti dipraktekkan di kelas yang belum pernah, akan terlihat perbedaan antara anak-anak yang belum pernah dan yang baru dikenalkan gitu ya. Nah jadi teknologi ini bukan hanya keren, tapi memang ada dampak nyata dalam mempercepat pemahaman siswa. Nah Bapak Ibu, inilah yang paling penting, yaitu manfaat penggunaan AR dalam dunia pendidikan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar murid. Bapak Ibu, salah satu masalah klasik di kelas adalah bagaimana membuat siswa tetap semangat belajar, begitu kan ya. Nah dengan AR ini menawarkan pengalaman belajar yang seru dan berbeda. Nanti murid itu tidak hanya mendengar penjelasan, melihat, mengalami langsung materi yang diajarkan ya.
Misalnya saat belajar sistem tata surya. Nah, mereka lihat planet-planet dalam bentuk 3D berputar di depan mata mereka. Jadi dengan scan melalui gadget, bisa HP, bisa iPad begitu, mereka akan menikmati tampilan AR-nya. Nah, hal ini membuat siswa lebih penasaran gitu ya. Lebih termotivasi dan akhirnya minat belajarnya itu meningkat. Kemudian yang kedua, visualisasi konsep abstrak. Banyak sekali konsep-konsep pelajaran kita, apalagi kalau saya itu IPA begitu ya, itu sulit dijelaskan hanya dengan kata-kata atau gambar yang datar di slide LCD dan sebagainya kayak gitu. Misal, ini kalau Bu Hajah tadi kimia ya. Nah, misalnya kimia ada struktur atom. Nah, itu kan harus 3 dimensi harusnya gitu ya. Kalau hanya gambar, nah ini kurang menarik dan sulit untuk dimengerti. Maka bisa dengan AR ini Bapak Ibu. Ada pergerakan elektronnya, kemudian bahkan misalnya di organ tubuh yang kita nggak bisa melihat pun bisa ditampilkan mekanisme kerja organ tubuh. Nah, AR itu memungkinkan hal-hal abstrak itu divisualisasikan secara nyata dalam bentuk model 3D ataupun AR-nya. Nah, siswa nanti bisa memutar, memperbesar, melihat dari berbagai sudut, atas, bawah, kiri, kanan begitu. Nah, ini semuanya membantu mereka memahami hal-hal yang sebelumnya terasa rumit atau tidak terlihat sama sekali oleh mata begitu. Dan yang ketiga di sini mendukung pembelajaran mendalam. Nah, berarti sesuai dengan yang saat ini ya, dimana AR itu tidak hanya membuat siswa senang belajar, sudah senang, tapi juga membantu mereka itu memahami materi secara lebih mendalam, karena siswa terlibat aktif dan interaksi langsung dengan materi. Proses belajar jadi lebih bermakna. Nah, misalnya nih, ketika siswa mempelajari gunung meletus lewat AR. Nah, mereka tidak hanya tahu gunung itu bisa meletus, tapi juga bisa melihat lapisan-lapisannya, aliran magmanya, hingga simulasi letusannya misalnya. Nah, pengalaman imersif ini memperkuat ingatan jangka panjang siswa, jadi pemahamannya lebih mendalam gitu ya Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, alat peraga AR itu sangat sesuai untuk objek-objek yang seperti ini nih. Nah, kita nggak mungkin masuk kelas membawa barang yang terlalu besar, apalagi lebih gede dari gedung sekolahan kita gitu ya. Nah, misalnya ini ada monumen nasional, oke, terlalu besar, ataupun yang terlalu kecil yang nggak tampak oleh mata, ada sel, ada kromosom kayak gitu. Kemudian yang terlalu jauh, matahari, kita bawa ke ruangan nanti di depan gadgetnya. Atau yang terlalu berbahaya nih, gunung berapi yang menyemburkan magma panas yang nggak mungkin kita ke sana gitu ya. Atau yang mahal, kita nggak sempat beli ini ya, mahal, langka lagi. Ataupun yang tinggal sejarah aja ini, ada dinosaurus, nanti bisa berjalan-jalan juga itu ya. Ada yang abstrak, dinamis, fiksi, dan sebagainya nih, sulit dijangkau gitu ya. Ini cocok sekali dibuat AR-nya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana AR itu kita bikin gitu ya. Nah, itu kita pakai bantuan yaitu Assembler Edu. Apa itu Assembler Edu? Nah, jadi Assembler Edu itu adalah platform edukasi imersif untuk membuat pembelajaran interaktif yang menyenangkan dalam bentuk 3D atau AR dimanapun dan kapanpun. Jadi ini adalah alatnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pastinya dengan aplikasi ini kita bisa membuat sendiri alat peraga digital kapanpun, dimanapun, ataupun yang sudah ada di dalam aplikasi ini, tinggal kita pakai gitu ya. Nah,
Kita akan pakai alat peraga itu dari Assembler Edu ada 3 cara nih Bapak Ibu. Nanti ya, sebelum ke aplikasinya saya hanya sedikit ini menjelaskan materi singkatnya Bapak Ibu. Yang pertama ada alat peraga. Jadi ada fitur alat peraga yang menyediakan banyak sekali alat peraga yang siap pakai. Barangkali ini sudah ada yang sesuai nih dengan materi yang akan kita ajarkan. Tinggal klik kita pakai ya. Kemudian yang ini, yang tengah, kita bisa ngambil yang sudah disediakan di sana, ngambil yang mana gitu ya. Ada di library, 3D library Assembler Edu. Kemudian kalau yang satunya lagi ini fitur paling baru, yaitu berkreasi dengan AI ya. Jadi di Assembler Edu itu juga ada AI-nya, di mana kita bikin gambar, misalnya gambar dari Canva atau gambar yang kita lukis sendiri, kemudian diupload, lalu klik tombol yang seperti ini, nanti akan mengenerate menjadi 3D gitu ya, 3D dan juga bisa di AR kan. Nah, jadi dengan gambar-gambar yang kita punyai pun bisa jadi 3 dimensi Bapak Ibu. Berikutnya, nah perhatikan di sini kita sudah belakangan ini ada nih kerjasama antara Kemendikbudristek dengan platform Assembler Edu melalui akun Belajar ID. Jadi dengan akun Belajar ID, kalau Bapak Ibu punya akun ini, nanti untuk membuat akun di Assembler Edu maka akan mendapatkan beberapa macam benefit begitu ya. Nah, adapun contoh alat peraga 3D itu bisa juga ditambahkan di presentasi Canva kita seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa nambahkan menjadi lebih unik, lebih menarik. Ini contoh 3D-nya. Kalau kita embedkan di Canva misalnya. Oke. Kemudian yang ini ada alat peraga 3D di Quizzes. Nah, jadi sekarang ada fitur di Quizzes itu bisa mengembed juga nih 3D gitu ya. Nah, kita akan masuk ini ke websitenya Assembler Edu itu Bapak Ibu ya. Nah, di mana alamatnya adalah edu.assemblerworld.com. Nanti Bapak Ibu ketik ini di Google Chrome barangkali atau browser yang lain, nanti akan masuk ke halaman seperti ini, halaman depan atau beranda Assembler Edu. Oke, nah nanti akan saya tambahkan di sini saja ya untuk penjelasan lebih lanjut. Saya selesaikan dulu presentasi saya yang ada di Canva di sini biar tidak bolak-balik. Bapak Ibu, kalau ada yang nanti sekiranya itu Bapak Ibu pengen melanjutkan belajar bareng-bareng dengan teman-teman Bapak Ibu guru banyak sekali di seluruh Indonesia dan juga luar negeri itu yang sudah tergabung di dalam komunitas ACE Assembler Certified Educator gitu ya. Di sini kita belajar bareng-bareng banyak hal, saling berbagi dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, nanti saya sarankan Bapak Ibu semua semua anggota Kombel ini juga bisa ya, bisa ikut bergabung di komunitas ini. Kita pasti punya banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan. Oke. Caranya bagaimana? Nah, saya kenalkan dulu ini Bapak Ibu, di mana komunitas ACE itu adalah komunitas edukator di seluruh dunia dengan misi untuk menciptakan pengalaman mengajar yang lebih baik menggunakan teknologi 3D dan AR yang imersif. Nah, kalau saya tadi dikatakan ada ACE level 13, berarti ada level-levelnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ngajak Bapak Ibu, mari kita nanti seiring berjalannya waktu Bapak Ibu pemahamannya lebih
mendalam lagi sampai bisa mencapai level yang tertinggi gitu ya, 18. Dan juga di sana ada informasi-informasi terkait ada tantangan, kemudian ada meet seperti ini, belajar bareng, kemudian ada reward yang kita dapatkan, kemudian ada juga informasi misalnya seperti yang terakhir kemarin itu ada yang pengen jadi trainer gitu ya, assembler certified trainer gitu ya, itu ada di komunitas S ini Bapak Ibu. Cara mendaftarnya adalah, nah ini ada step-stepnya Bapak Ibu. Yang pertama itu kita akan daftarkan diri dengan membuat akun terlebih dahulu, yaitu dengan cara ini kok double ini, maaf ya, ini kok double ini. Sebentar, saya edit dulu nih Bapak Ibu ya. Bentar banget deh. Saya back dulu. Masih terdengarkah suara saya? Masihkah? Masih Pak, Masih. Ya. jelas. Terima kasih. Kok hening jadi kayak sendirian. Saya edit dulu Bapak. Sambil saya Baik, share aja Pak. deh. Sambil saya share Iya. biar tahu ngeditnya, nggak apa-apa nih. Sudah terlihat kan Bapak Ibu? Yang Sudah Pak, sudah bukan terlihat. kanvas saya. Iya, Iya. oke. .asblr.com. Jadi linknya pendek ini Bapak Ibu, is.asblr.com. Bapak Ibu bisa ngetik asblr.com ini di kolom URL ya, ditempatkan di sana, lalu di enter, nanti akan tampil kayak gini nih. Nah, akan tampil kayak gini pertama begitu ya. Oke, terus nanti kita lanjut ke yang ini nih Bapak Ibu, create account gitu ya, create account barangkali yang belum pernah masuk gitu ya. Nah, ini diisi nama, email dan seterusnya. Nah, di sini passwordnya bebas nih, passwordnya bebas, kemudian emailnya pun juga bebas gitu ya, nggak harus belajar ID, nggak masalah. Nah, di akun S ini nggak perlu ada premium atau free, tuh nggak semuanya free yang bagian S ini Bapak Ibu. Terus diketik ulang confirm passwordnya, kemudian grade-nya, ngajar kelas berapa. Nah, di paling bawah di sini referral code di sini adalah, bisa tolong diketikkan email saya di sini ya. Coba saya bagikan lagi biar tampil gede, coba nggih. Tampilkan. Nah, kode referral saya T2QU 1 SKUWW gitu nggih. Nah, ini saya cantumkan di tengah-tengah. Nah, tapi nanti saya ambil ada 5 pendaftar di S tercepat hari ini dengan kode referral saya ini berhak mendapat door prize 1 voucher premium assembler edu selama 1 bulan. Bedanya apa dengan yang tidak premium atau yang belajar ID? Nanti ada perbedaannya sedikit gitu ya. Kalau yang premium pastinya lebih lengkap. Kemudian kalau yang free pastinya banyak aset-aset yang masih terkunci begitu. Kalau belajar ID juga sudah banyak begitu ya. Setelah mendaftar selesai akunnya, maka nanti akan ada tugas-tugas S. Kalau di sana berarti ada apa saja. Bapak Ibu nanti bisa melihat task listnya ada di bagian, nanti saya tunjukkan ya di akhir saja linknya ini. Kemudian laporkan, nanti akan dinilai oleh tim assembler edu. Setiap yang kita kerjakan mendapatkan poin-poin begitu. Nah, misalnya maaf, ini kok jadi maaf, yang ini maaf ini nextnya gini.
Oke, next ya. Maksudnya next. Nah, sudah banyak sekali ribuan guru yang terdaftar di ACE gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini akan terus bertambah pastinya dengan bertambahnya Bapak Ibu yang bergabung malam ini begitu. Nah, ini adalah level-levelnya dari level 0 atau belum punya peringkat sampai ke level 18. Nah, nanti Bapak Ibu di komunitas ini akan mendapat hadiah, ada sertifikat, ada apa namanya? Akun premium dan sebagainya, banyak sekali. Nah, misalnya nih, kita mau ke level 1, maka butuh 100 poin untuk mendapatkan sertifikat ACE dan gabung grup resmi ACE gitu ya. Nah, jadi nanti selain dari pengurus Kombel yang memberi sertifikat, nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat dari assembler sebagai sertifikat ACE level 1 dan akan bergabung bareng-bareng dengan Bapak Ibu guru yang tergabung di komunitas resmi tadi. Ada link gabung grupnya gitu nggih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya nanti cukup isi tugas lalu kumpulkan poin sehingga bisa naik level dan mendapatkan hadiahnya gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih, tugas yang pertama itu ini. Kita bergabung di komunitas Facebooknya Assembler Edu, memfollow Twitter, ini masing-masing 5 poinnya. Ini 5 poin, 5 poin, 5 poin kayak gitu, hanya mengikuti IG-nya, subscribe blognya dan sebagainya. Ini masing-masing 5 5 5 5. Kalau kita kumpulkan sampai 100 berarti nanti bisa dapat sertifikat. Ada yang 5 poinnya, ada yang 10 poinnya, ada yang 60 kayak gitu. Misalnya Bapak Ibu ikut webinar malam ini berarti sudah mendapatkan 10 poin, yaitu mengikuti webinar Assembler Edu dengan tema membuat alat peraga digital gitu. Dikirimkan screenshotnya, lalu nanti akan dinilai oleh tim dapat 10 poin begitu ya. Kemudian ada yang satu kali tugas, yang ini bisa berulang-ulang nih, bisa berulang-ulang. Selengkapnya tugasnya ada di link ini begitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya setelah masuk di komunitas ACE nanti ada beberapa kegiatan Bapak Ibu. Ada setiap bulan itu ada ACE of the month, ACE of the year setiap tahun, ada workshop-workshop yang dilakukan oleh teman-teman kita yang sudah bergabung, ada yang level 1, level 2 kayak gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di IG-nya Assembler Edu atau televisi edukasi di IG gitu ya. Saat ini sedang ada webinar roadshow seluruh Indonesia. Misalnya besok hari Kamis nih ada nih, Kamis jam 1 siang gitu ya. Atau jam 2 waktu Indonesia Tengah. Itu ada webinar. Jadi setiap Selasa dan Kamis ada webinar yang serupa dengan yang malam hari ini kita bareng-bareng belajar ini. Nanti bisa nyimak nih, oh besok itu ada yang dari Ibu yang ACE level 18 begitu. Bapak Ibu bisa mengikuti, menyimak begitu ya. Nah, nanti barangkali ada yang pengen cepat naik level-levelnya, saya menyediakan ada grup komunitas yang saya bentuk sendiri nih. Ini nanti untuk memfollow up setiap webinar yang bareng sama saya begitu ya. Nanti bisa cepat naik levelnya. Kemudian ada banyak webinar info-info yang webinar tentang AR gitu, dan juga sampai ke pendaftaran trainer. Oke, ternyata sudah selesai nih kayaknya ya yang materi saya ya. Sebentar. Oke, sudah mentok. Nah, sudah selesai untuk yang saya sampaikan materinya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan berkreasi membuat media AR melalui edu.assemblerworld.com.
gmail.com. Kalau susah ngapalkannya, bisa langsung ketik saja di Google gitu ya. Di Google kayak gini, ketik assembler edu gitu ya, assembler edu sesuai dengan judul webinarnya, ada kata assembler edu. Nah, kalau kita enter maka pilih yang paling atas. Ini nanti akan link menuju ini yang di beranda assembler edu tadi. Jadi double kan ya, jadi yang ini saya hiddenkan aja. Nah, close aja. Nah, awalannya yang belum punya akun seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu punya akun. Jadi beda dengan yang akun tadi nggih. Yang ini akun assembler edu, yang tadi ac.sblr itu akun es. Jadi ada dua. Akun assembler edu itu untuk berkarya, kemudian kalau akun es itu untuk melaporkan, barangkali pengen mendapatkan hadiah-hadiah begitu ya. Misalnya malam ini setelah ini akan berkreasi membuat media 3D alat peraga Gunung Merapi misalnya. Maka hasilnya, linknya bisa dikirimkan di tugas es tadi. Nanti dapat 20 poin misalnya begitu. Setiap langkah dengan assembler edu ada poinnya. Menggunakan alat peraga ini di dalam ruang kelas itu juga mendapatkan 20 poin misalnya atau 10 poin. Nah, itu nanti lama-lama akan terkumpul gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang belum punya akun bisa klik daftar di sini. Nah, yang punya AA Belajar ID bisa klik daftar dengan Belajar ID. Kemudian yang punya akun Google atau tidak punya akun Belajar ID, maka saya sarankan hanya pakai akun Google pun nggak masalah itu ya Bapak Ibu ya, bisa pakai ini aja nggak masalah. Oke, karena saya sudah punya akun berarti saya klik masuk gitu ya. Lalu karena saya nggak punya akun Belajar ID, saya masuknya pakai akun Google. Nah, di sini saya masuk di akun Google, kemudian di sini pilih akunnya. Oke, nanti akan masuk ke beranda pertama akun saya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang paling baru, generate dengan AI gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah pernah membuat kreasi-kreasi, akan tampil di bawah di sini, ini hasil kreasi saya gitu ya. Nah, karena kita pengen membuat dari awal, maka mari Bapak Ibu kita bisa memilih di sini ada menu, alat peraga, topik, editor, kelas, dan panduan. Bisa lihat panduannya dulu, boleh ada tutorialnya di sana. Atau boleh langsung bikin project ya Bapak Ibu, berarti dengan klik editor. Nah, di editor di sini ada nih. Nah, nanti itu yang namanya AR itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah kita scan markernya akan tampil di atas marker objek namanya AR gitu ya. AR itu seperti ini. Kemudian atau bisa AR-nya itu langsung ditaruh di tempat yang datar di ruangan. Boleh seperti ini. Atau kita bisa juga membuat media berupa kuis interaktif misalnya. Oh, pilihan ganda. Atau juga bisa disematkan di situs web, di situs Canva kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang kosongan saja ya. Jadi mulai buat project Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 pilihan nih. Ada super simple editor, ada default editor, ada generate with AI. Pilih mana nih Bapak Ibu? Kira-kira pengen yang mana nih? Ada yang kepo kah? Oh, saya pengen AI. Oh, saya yang ini aja deh, yang kompleks gitu ya, yang banyak ada 2D-nya, ada 3D-nya, ada audionya, ada videonya kayak gitu ya. Ini yang paling banyak.
Nah, jadi kita pilih yang tengah deh. Coba kita buat melalui default editor. Sehingga akan tampil halaman kosong editor. Di bawahnya di sini ada grid-gridnya seperti ubin-ubin gitu ya Bapak Ibu. Ini tempat kita menambahkan objek. Kalau kita perkecil dengan scroll ke belakang, mouse kita akan terlihat front, berarti di depan. Front, jadi di sini juga front. Kalau melihat di atas, top, ini top gitu ya, top. Atau dari belakang, nah bisa diputar-putar. Misal kita akan menambahkan objek 3D nih yang sudah tersedia di sini boleh, atau kita impor dari luar Assembler Edu pun juga boleh di sini, atau dari Generate AI juga bisa. Misal, ini saya hanya mencontohkan dulu, misalnya adalah apa nih? Ini ya, singa deh. Ada hewan-hewan dan sebagainya tadi. Nah, di sini ada macam-macam hewan nih. Di sini ada simbol-simbolnya, ada orang berlari, berarti ini nanti objeknya bergerak. Objeknya bergerak. Misalnya ini ya ostrich, yaitu burung onta. Kalau kita pilih, nanti ada 4 pilihan lagi. Yang berlarikah, yang berdiri sambil merenungkah gitu ya. Nah, ataukah sedang duduk-duduk, jalan aja deh, ya jalan. Jadi ini tapi jalannya di tempat nih. Nah, nanti bisa saja itu burung ontanya itu bisa dijalankan, digerakkan. Nah, sudah nampak Bapak Ibu, burung ontanya di tengah kecil ya. Gede ini, kalau diperbesar ya gede gitu ya. Nah, ini sedang berjalan menuju mukanya Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik ini, maka akan ada anak panah 3 ke atas, ke samping, ke depan dengan 3 warna yang berbeda. Ini untuk move. Jadi, kita bisa gerakkan nih ke samping sini ya, kiri, ke kiri, ke kanan. Ini di tengah. Setiap kita tambahkan objek selalu ada di koordinat tengah-tengah 0,0,0 gitu ya. Kita bisa memperbesarnya dengan scale Bapak Ibu, dipergede gitu ya, perbesar. Nah, kita bisa rotasi, dirotasikan ke kiri misalnya. Nah, biar nampak dari samping. Nah, seperti ini tampilannya. Ini baru satu objek yaitu 3D ya Bapak Ibu, 3D. Jadi bisa dilihat dari depan, dari belakang, dari bawah, dari atas gitu ya. Nah, ada teks, ada video, ada audio. Nah, kita tambahkan ada teks. Kita tambahkan teks di sini, kita namai burung onta. Nanti ini disesuaikan Bapak Ibu dengan mapelnya masing-masing ya. Ini hanya sekedar contoh saja, caranya nanti sama. Kita kecilkan. Ini ada di mana? Di atasnya. Oke. Boleh ini agak tambahkan suara burung ontanya bagaimana begitu ya. Berarti kita tambahkan audio di sini. Audionya ditambahkan. Kalau nggak ada suara audio di sini, ya nggak mungkin di sini ada audio suara burung onta gitu ya Bapak Ibu ya. Adanya harimau. Kita bisa impor browse audio file. Jadi Bapak Ibu bisa nah, kita bisa
setel sebagai volumenya nggak usah kenceng-kenceng misalnya. Nanti kita bisa dengarkan dulu. Ini di setel sebagai sound effect gitu ya, SFX. Bisa diulangi berkali-kali misalnya. Lalu kita klik play. Nah, suaranya sudah masuk ke dalam halaman editor, walaupun nggak nampak nih Bapak Ibu, nggak nampak di mana nih suaranya gitu ya. Nah, kita bisa cari suara tadi di sini object list. Nah, oh ternyata sudah ada nih suaranya itu di situ gitu ya. Nah, suara sudah gitu ya. Sekarang menyuruh misalnya kalau kita sentuh burung ontanya bisa berjalan 5 langkah ke depan. Bagaimana itu? Nah, jadi Bapak Ibu bisa bergeser ke kanan bawah yang agak di atasnya ini ada tombol petir. Kalau kita klik, nah ternyata ini adalah tombol untuk coding Bapak Ibu. Coding itu perintah gitu ya. Misal ketika mengeklik ya, ketika burung ontanya diklik gitu ya, when ostrich is click, maka akan apa yang terjadi? Nah, motion ya, motionnya kita pilih move, berpindah. Nah, berpindah dia sendirinya adalah empat detik gitu ya, 4 detik. Nah, oke. Coba deh kita preview nanti ya. Ini kita silang dulu. Kita silang, kita save dulu. Kita save. Di rename dulu. Coba kita rename. Burung onta, kita namai seperti itu ya Bapak Ibu. Kita save. Nah, sudah ke save. Nah, nanti ketika di preview ada nih suara, terdengar suara burung onta Bapak Ibu. Walaupun yang terdengar itu adalah singa gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita klik, tadi ketika diklik burung ontanya maka akan berjalan ke kiri 5 langkah. Klik. Oh, maaf, kirinya malah ke sini ya. Oh, sorry, salah berarti. Berarti benar yang tadi kita perbaiki ya, Bapak Ibu, kita perbaiki codingnya. Berarti tetap ke depan, maaf. Yang ini tetap ke depan. Oke. Coba sekarang kita preview lagi. Apakah burungnya sudah berjalan ke depan setelah kita klik? Oke, sudah berjalan tuh Bapak Ibu. Nah, kalau ini nanti kita bawa ke ruangan kelas dengan melalui gadgetnya, nanti burungnya jalan-jalan di lantai Bapak Ibu. Jadi harus bagaimana biar bisa menikmati ini objeknya itu berjalan di lantai, maka harus kita publish dulu. Kita publish, klik publish, kemudian ini kita crop, maaf, kita capture sebagai thumbnailnya. Kemudian di sini klik publish. Nah, ada tombol publish, diklik. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada yang baris paling atas itu link. Link ini bisa langsung kita bagikan. Kita kita buka di HP atau di iPad begitu. Sudah langsung akan terbuka seperti itu gambarnya gitu nggih. Ini kita salin, barangkali kalau siswa kita pakai HP langsung kita share di WA link ini. Simpel kan? Selesai kayak gitu aja sih betulnya. Atau share-nya boleh pakai QR marker. QR marker itu kayak gini, ini di-download, nanti di-scan. Scan-nya boleh yang bagian tengah ini,
Yang kotak kecil ini pakai Google Lens barangkali ini bisa, atau ini kalau di print, karena nanti di print gede kayak gini, ini sebagai marker. Marker itu gambar yang bisa di-scan dan objeknya akan tampil di atasnya. Kalau ini ditaruh di meja, maka objeknya di atas meja. Kalau di dinding nanti di depan dinding kayak gitu ya. Ini objeknya akan berada di atasnya ini. Terus kemudian kalau yang present berarti seperti tadi ke preview gitu ya. Atau bisa di-embed di website, Canva ataupun Quizzes. Tinggal selera Bapak Ibu menghadirkannya itu dalam bentuk 3D atau AR. Kalau AR berarti harus siswa itu punya gadget gitu ya, membawa. Tapi kalau hanya Bapak Ibu itu menampilkan 3D-nya, boleh ini di Canva, di Quizzes, atau hanya preview saja nanti ditampilkan di layar LCD, itu berarti menikmati 3D-nya saja. Jadi yang tampil di layar ini berarti 3D begitu ya Bapak Ibu, ini 3D. Pengen nanti itu menambahkan keterangan-keterangannya, jadi anak bisa mengeksplor tentang burung onta. Caranya bagaimana? Nah, bisa ditambahkan yang namanya ini Bapak Ibu. Ada anotasi line atau circle. Misal ya, yang line berarti kita pilih yang ini. Kemudian kita ketik burung onta misalnya. Nah, nanti akan timbul anotasinya itu di kepalanya burung onta itu. Nah, kayak gitu. Nah, karena tadi itu nunjuknya mendatar seperti itu ya, jadi datar kayak gini. Kalau digeserkan, oh belum kena kepalanya nih. Kita geserkan aja sampai ke menunjuk kepalanya ini. Nah, oh belum ke kanan, kita geser dikit ke kanan lagi nih. Nah, jadi di balik-balik pun nanti akan mengikuti gitu ya, mengikuti. Coba kita preview Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di sana, kalau kita klik, nah akan seperti ini. Oke. Kalau kita klik kata burung onta ini akan ada ketinggal ya. Sorry, maaf. Nanti harus ikut ini juga ya, karena tadi saya klik salah ngekliknya burung ontanya jadi jalan ke depan. Ini kalau kita klik ada penjelasan di bawahnya gitu ya. Nah, berarti anotasinya ketinggalan nih. Berarti kita pakai yang anotasi yang satunya lagi. Ini kita buang dulu, yang ini kita delete ya. Kita ganti dengan yang anotasi yang ikut jalan, yaitu setelah kita pilih objeknya, di sini ada keterangan-keterangan namanya, change object, show bundle. Nah, di sini tambahkan sticky anotasi, pilih yang ini. Nah, baru kita tuliskan lagi di sini. Kita tuliskan burung onta adalah dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Katakanlah ini sudah sesuai, kita klik pledge. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, kita tempatkan di kepalanya lagi ya, klik gitu. Oke, dilihat dari sini sudah menyentuh kepalanya mid. Kita lihat perbedaannya dengan yang tadi apa. Nah, sekarang oh ini anotasi ini ya, anotasi lingkaran ya. Sorry, saya ganti nih, saya ganti. Nanti anotasinya itu
yang tadi garis. Oke, saya ganti dulu indikasi, kemudian yang line, udah betul line ya, ini line, pilih line-nya yang ini, teksnya kita tulis burung onta adalah bla 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 bla, lalu kita klik plus, kemudian kita sentuhkan di kepalanya, nah di sini. Oke, oh di depannya tadi ya, ya nggak apa-apa lah, misalnya saya salah bikin, nggak apa-apa. Kita belajar bareng di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, kayak gini. Setelah kita preview apa yang terjadi, nah ketika diklik burung ontanya, maka akan maju ke depan. Nah, keterangannya pun juga ikut maju ke depan. Nah, ini contoh yang kurang bagus ya. Masa ada di sana gitu nih. Nah, kita undurkan lagi nih. Nah, masa ada di depannya kayak gini. Oke, nggak masalah. Seperti itu Bapak Ibu, barangkali yang sederhana bisa saya sampaikan di sini ya. Kalau sudah, nah nanti Bapak Ibu bisa explore semuanya nih, termasuk yang tombol-tombol ini. Ya, jadi di sini ada scene color. Scene-nya bisa diganti warnanya biru misalnya, atau yang lingkungan, tema lingkungan. Misalnya kalau burung onta itu di daerah apa ya, yang suhunya panas, misalnya di sini deh, di sini. Oke. Nah, di mana itu? Di gurun pasir gitu ya. Oh, bukan di pantai, maaf. Ini ada di pantai nih. Kemudian grid-gridnya ini sebetulnya nggak ada ya, kalau kita sudah melihat hasilnya itu nggak ada gitu ya. Kemudian bisa juga ditambahkan custom marker setting. Jadi ini kita tambahkan custom marker, yaitu gambar yang bisa di scan. Bapak Ibu bisa menambahkan gambarnya. Caranya bagaimana? Klik custom marker setting tadi, lalu upload gambar. Berarti ada gambar yang bisa diupload sesuai dengan ini, sesuai dengan ini ya Bapak Ibu. Gambar onta ya, berarti gambar onta nanti di sini gitu ya. Nah, bisa pakai ini custom marker, boleh. Berarti harus membuat gambarnya dulu di mana? Oh, di Canva misalnya. Coba kita ambil bagian paling belakang, kita ambil di sini gambar onta gitu ya. Burung onta, maaf. Kita ketikkan burung onta. Ada nggak tuh? Oh, ada. Yang bagus deh, yang ini. Nah, oke. Nah, burung onta ini ya, di full aja nggak apa-apa. Nah, oke. Kalau sudah, ini di download dalam bentuk gambar JPG gitu ya. Ini disetel sebagai JPG atau PNG boleh. Di sini nggak usah gede-gede, jangan sampai 1 mega, 200 KB aja. 200 KB. Oh, tadi belum dipilih halamannya ya. Halamannya saat ini. Halaman saat ini dipilih, selesai. Kemudian klik unduh. Judulnya jadi webinar AR Agustus nih saya. Oke, sudah ke download, ini di downloadan saya. Nah, kita upload di sini Bapak Ibu. Terus di sini saya masih punya 5 slot ini. 5 slot untuk custom markernya. Nah, di sini saya pilih. Kemudian kita tunggu. Apa fungsi marker? Jadi Bapak Ibu, misalnya marker ini ditempel di kaos misalnya. Kaos yang gambar ini kalau di scan pakai scannernya itu berarti pakai Assembler Edu scanner ya. Assembler Edu, ada aplikasi Assembler Edu, itu ada scan di dalamnya.
atau nyekennya ada di sini yang barcode di sini, di scan pakai Google Lens biasa, nanti akan tampil tuh di bajunya Bapak Ibu itu muncul di depannya itu ada burung ontanya gitu ya. Keren kan? Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu harus harus di-download. Ini gambarnya belum selesai. Nanti kalau sudah selesai, nah hilang, nah kita pilih apply. Nah, terus next gitu ya. Next. Pilihnya di sini ada horizontal atau vertikal. Bapak Ibu bisa pilih nih. Kalau dikecilkan atau dibesarkan juga bisa dipilih. Oh, kalau kecilkan nanti hewannya tambah kecil. Dibesarkan dulu ya, dibesarkan nggak? Horizontal berarti akan tampil di atasnya. Misalnya markernya ditaruh di meja. Kalau vertikal berarti ditempel di dinding gitu ya. Kita pilih yang horizontal, lalu next. Kita save ya. Ini proses menyimpan. Kalau sudah, oke. Nah, ini caranya seperti ini. Ini ada marker, di download. Kita download, klik download. Lalu nanti langkahnya bisa scan QR-nya di sini atau scan keseluruhan markernya. Kita download di sini. Nah, muncul seperti ini. Ini markernya burung onta. Bapak Ibu bisa scan langsung nih dari layar laptopnya. Gambar yang ini kalau di scan nanti muncul di depan, di atasnya marker ini adalah burung onta yang kita buat tadi gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita close ya. Nah, di sini jadi ada markernya di bawahnya tuh. Di bawahnya ada marker, ada gambar burung ontanya. Ini kurang bagus sih ya warnanya, tadi nggak sempurna, nggak menutupi semua kartunya gitu kan. Nah, tapi sudah bagus lah ya menurut saya gitu ya. Oke, seperti itu cara membuatnya. Nah, sekarang saya beri contoh lagi nih yang saat ini sedang terbaru, fitur terbaru gitu ya. Ini saya save dulu, saya close dulu, yaitu generate. Dapatkan apa ini, ada request nggak Bapak Ibu? Ada request bikin apa begitu, boleh saya bikinkan nih, gampang nih Bapak Ibu. Saya ke Canva ya, saya ke beranda Canva saja. Ini saya tutup, saya ke beranda aja. Nah, syaratnya adalah kita akan mengenerate gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi dan bisa jadi AR-nya dengan syarat kita pakai yang kanvas persegi 1:1. Misal saya pilih bebas saja ini ya, ini aja deh. Nanti diubah ukurannya terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu, ini kan belum persegi ya kanvanya. Nah, kemudian kita ubah ukuran. Ini belum selesai muter ya. Kita ubah ukuran dengan diklik ubah ukuran, lalu kita pilih yang ini 1:1 kan ini ya, ubah ukuran desain. Nah, setelah jadi 1:1, tambahkan gambar. Bisa ngelukis sendiri boleh, kalau pinter gambar boleh nih, punya pen boleh diorek-orek di sini digambar, atau kita ambil aja gambar yang ada di sini. Dari elemen kita ambil. Caranya nanti di Assembler Edu nggak ada gambarnya, nggak ada 3D-nya apa Bapak Ibu. Burung apa ya? Burung merak deh, burung merak. Yang bagus ya kayaknya. Nah, ini nih. Nah, ada burung merak yang cantik gitu ya Bapak Ibu ya.
kita download nih gambarnya dalam bentuk JPG atau PNG, boleh. Kita download, kita unduh, ternyata gagal. Kenapa gagal? Karena ini aset premium Canva, nggak boleh dalam satu kanvas atau yang kita download itu cuma satu objek. Kita tambahkan objek yang lain bebas deh. Ini kecil, tapi kan nggak bagus kalau tumpang tindih kayak gini ya. Yang ini dimundurkan saja, posisinya kita mundurkan, jadi nggak kelihatan toh. Nah, baru kita download lagi. Kita download, kita unduh. Nah, belum ada judulnya tadi ya, nggak apa-apa deh. Nah, ini sudah ada desain tanpa judul. Saya ubah rename dulu deh. Ini merak gitu ya. Kita ganti merak. Kita kembali ke Assembler Edu. Nah, sekarang kita pakai yang ini Bapak Ibu. Boleh langsung ke AI-nya. Jadi edu assemblerword.com /AI. AI itu ya. Nah, nanti sudah langsung ke yang generate AI. Misalnya kayak gini. Ada suatu gambar, ini gambar rusa, nanti setelah di-generate jadi 3D seperti ini. Ini barangkali kalau Bapak Ibu yang mapel khusus mapel SMK, mapel apa gitu mau bikin kok nggak ada yang menyediakan ya. Di website luar juga susah. Kita bisa bikin sendiri 2 dimensinya. Lalu di generate. Oke. Nah, kita tinggal klik mulai berkreasi nih Bapak Ibu. Tapi syaratnya bisa mengenerate harus punya koin. Jadi di assembler itu ada yang namanya Blur Coin. Ini namanya Blur Coin. Saya punya berapa ini Bapak Ibu? 465 Blur Coin. Setiap satu generate menghabiskan 35 koin. Nah, ini di sini 35 koin, gitu ya. Kita tinggal klik ini atau diseret ke sini yang gambar kita bikin tadi. Ini bisa kita lukis sendiri juga tadi. Lalu tinggal klik aja ini generate 3D AR-nya. Nanti di sini kita tinggal tunggu beberapa saat sampai di sini 100%. Ini baru 1%. Kemudian nanti akan timbul warna dari bawah ke atas. Semakin berwarna sampai di atas membentuk objek 3 dimensi. Memang agak lama sedikit tapi nggak sampai 10 menit tuh nggak sampai Bapak Ibu ya. Oke, barangkali yang tadi belum bikin akun bisa nih dicoba bikin akun Assembler Edu, atau yang pengen dapat door prize tadi barangkali masih ada kesempatan nih karena saya ngambil 5 tercepat yang bikin akun boleh Bapak Ibu itu bisa bikin dulu sekarang. Oh, ini file generate 3G object. Kalau file gagal kita ulang lagi nih, Kalau gagal lagi berarti cari gambar yang mudah di generate. Barangkali ini rumit ini. Kok sampai detail banget gitu ya. Nanti bisa nih. Sambil menunggu ini, saya pengen menunjukkan kemarin yang saya bikin, baru satu sih saya bikinnya gampang, gambar ayam gitu ya, yang sederhana, ada kepala, ekor, kaki, udah kayak gitu aja langsung jadi, singkat sekali gitu ya. Nah, ini sudah jadi 3D ya, tapi belum selesai, baru nongol sedikit sudah membentuk kayak gitu. 12%, 23%. Yuk, ini dilihat Bapak Ibu dari ujung kakinya sudah mulai berwarna. Sudah mulai berwarna. Badannya sudah setengah. Kemudian perlahan-lahan sudah hampir ke kepalanya.
Terus atas lagi udah 63%, semoga berhasil nih. Ini tergantung jaringannya juga ya, jaringan internet, karena Assembler Edu ini online, jadi harus punya jaringan internet. Besok ada hal yang baru di mana Assembler Edu akan bisa dinikmati secara offline gitu ya. Oh, sudah 99%, tinggal 1% lagi nih. Nah, udah selesai nih Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Semoga memang berhasil. Nah ini 3D-nya. Nah, sudah kita bisa lihat, tapi meraknya kurang bagus ya. Nggak apa. Ini dari atas, dari depan, dari samping, kiri, kanan kayak gitu. Boleh langsung di-download, boleh. Nanti jadi file 3D gitu ya. Atau publish dan share boleh. Kemudian pilih yang mana nih? Boleh embed, boleh. Atau setup marker atau create project boleh. Kalau create project nanti masuk di halaman editor kembali. Nah, kayak gitu nih. Jadi bayangkan nih Bapak Ibu, kalau dulu itu membuat 3D itu lumayan rumit. Ada aplikasi sendiri gitu ya, seperti aplikasi Blender itu yang bisa mungkin hanya beberapa orang saja yang memang benar-benar mendalami. Kalau orang awam susah begitu ya. Dan juga nanti ada aplikasi lain yang berbayar mahal. Kok ini cukup murah, singkat, simpel, tinggal klik selesai gitu ya. Nah, ini sudah masuk ke halaman editor Bapak Ibu di dalam grid tadi. Ini mengisi scene 1. Nah, udah kan? Nah, kayak gitu ya. Ini scene 1, pengennya diisi scene 2. Nah, ini ada scene 1, ada scene 2. Bisa diisi di sini yang hasil generate berikutnya boleh. Yang ini scene 1 atau halaman 1, ini halaman 2 gitu ya. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Keren ya? Oke. Coba nanti diupload fotonya sendiri. Nah, foto Bapak Ibu setengah badan atau satu badan penuh diupload, di-generate, bisa jadi 3D kayak gini nggak? Terus bisa ditampilkan AR-nya. Oh, saya jadi patung di kelas gitu ya. Mungkin bisa ya. Coba aja Bapak Ibu. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Coba apakah mudah diterimakan atau ada yang kesulitan? Nanti mohon tanggapannya. Barangkali ada yang berkomentar, ada yang bertanya, kami persilahkan. Dan ini Ibu moderator, nanti atau sekarang saya mengumumkan untuk door prize-nya nih. Boleh sekarang, Pak. Oh, boleh Dipersilakan. sekarang aja ya. Iya. Nah, saya Iya. pakai HP nih ya, biar enak saya lihatnya di s.asblr.com. Saya coba biar kelihatan di layar, saya tampilkan, saya ketik saja ya. Nanti biar ingat siapa yang dapat tadi. Oke, sebentar. Saya ke Canva lagi, yang di bawah halaman ini aja deh. Nah, di sini ya. Saya pilih 5 ya. Maaf kalau ada yang masih butuh lagi, bisa ngikuti webinar selanjutnya. Yang nomor 1 saya dapatkan Oke, baru 2 nih, gimana nih? Sisa 3 ini. Bentar nggih. Yang nomor 1 Pak Yusuf Kurniawan. Yang nomor 2 Bapak Muh Suryadi Triputra Rahman. Ada nggak yang mau voucher Bapak Ibu? Nanti jadi premium akunnya.
Caranya gimana? Saya beritahu lagi nih. Tadi kan udah sampai sini untuk S ya, untuk S. Create account, nama diisi, email diisi, pekerjaan diisi, nama sekolahnya diisi, linknya ini s.asblr.com gitu nggih. Negaranya Indonesia, passwordnya bebas, confirm passwordnya sama dengan password, kemudian mengajar kelas berapa dicentangi, lebih dari satu boleh, referral code-nya tadi, kode referral harus diisikan. Kalau nggak diisikan, nanti juga berhasil tapi nggak masuk di daftar saya. Jadi saya bisa melihat yang sudah ngisi S itu ada berapa orang tuh dari referral code ini. Jadi misalnya saya login di akun saya. Saya login ini. Nanti kalau sudah berhasil langsung login. Caranya ketik email yang didaftarkan tadi, kemudian passwordnya yang didaftarkan tadi, lalu sign in, maka akan muncul seperti ini. Nah, akan tampil ini namanya dashboard, SS dashboard gitu ya. Ada levelnya kita di sana, ada nama akun kita di sana. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada pengaturan. Nah, yang dimasukkan referral code-nya saya ini. Saya punya kode referral T2QU1SKUWW. Begitu ya Bapak Ibu. Ini diketikkan atau saya taruh di ini, saya kopikan saja, saya taruh di, saya nggak bisa ngerti kalau sedang share screen ya. Ya udah nggak usah share screen deh, yang di sini aja. Nah, ini diketikkan ada 10 digit ya, 10 digit ini. Kalau sudah ya sudah, nanti berhasil kita lihat dashboardnya kayak gini. Nah, kita lihat dashboardnya kayak gini. Ada skor poinnya. Kalau sedang bikin malam ini berarti masih 0 poinnya. Nambahnya bagaimana? Nambahnya di My Progress di sini nanti ya. My Progress-nya diklik. Misal nih, oh saya punya beberapa nih, Oh berarti ini sudah ada 3 yang, saya ulangi ya. Yang pertama itu yang ini atau adalah Pak Yusuf Kurniawan. Kemudian yang kedua itu adalah Pak Mo Suryadi Triputra Rahman. Yang ketiga tambah satu ini, tambah satu namanya Bu Zainab. Oke, terima kasih Bu Hajah ikut ya, ikut di sini. Oke, terima kasih Bu Hajah. Oke, udah 3 nih Bu Hajah dapat assembler kode referral. Terima kasih. Kemudian caranya mengisi tugas bagaimana? Misal di sini ada submit a progress. Nanti ini kita klik. Nah, di sini ada ruang kosong, ini ketikan. Misalnya mengikuti webinar malam hari ini, judulnya apa? Bla 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 bla. Kemudian diselenggarakan oleh siapa? Ditulis. Kemudian melalui hari tanggal berapa? Hari tanggal ditulis, jam, melalui Google Meet gitu ya. Oke. Kemudian di sini dilampirkan, choose file, lampirkan screenshot dari kita mengikuti. Buktinya apa? Ya buktinya screenshot layar laptop atau layar HP Bapak Ibu. Di screenshot, lampirkan gitu ya. Misalnya kayak gini, lampirkan lalu submit. Nah, nanti akan dinilai di sana seperti ini nilainya. Misalnya ini saya masih pending, berarti belum dinilai. Memangnya saya ngapain gitu ya? Oh, saya mengikuti webinar belajar kekinian dengan 3DR melalui YouTube channel Sahabat Pembatik DIY dan seterusnya, hari tanggal link YouTube-nya kalau ada ini. Kemudian lampirannya ini.
satu nggak masalah, satu atau dua gitu ya. Karena YouTube ya berarti ini saya sedang menyimak ini gitu ya. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga kayak gitu. Ini belum dinilai. Kalau udah ada nilainya nanti ada yang warna hijau kayak gini. Ini nilainya ada 5. Karena saya menaikkan level Bapak ini ke level 1. Jadi yang level 1 nanti dapat poin 10. Nah, saya poinnya 5 gitu ya. Nah, yang mudah-mudah yang seperti apa Bapak Ibu? Di sini ada petunjuknya nih. Klik here to see the task. Kalau kita klik, kemudian akan tampil di sini ada task, daftar tugas S. Ada yang 5 poin. Ini bahasa Inggris ya. Kalau nggak familiar dengan bahasa Inggris, diubah bahasanya melalui mana toh ya? Melalui coba dicari biasanya di atas di sini nggih. Misalnya ini untuk 5 poin yang satu kali follow IG. Kalau ini Bapak Ibu klik akan menuju ke halaman IG gitu ya. Menuju ke halaman IG Assembler. Ini di klik follow, screenshot sebagai lampiran gitu. Sebagai lampiran. Maka terus ditulis di sini memfollow akun IG assembleredu.id. Screenshotnya dilampirkan, submit. Nah, gitu. Dan seterusnya ini 5, 5, 5, 5, 5. Banyak kan 5-nya. Mudah semuanya ini follow, join, grup, WA, kayak gitu. Di sini ada yang berulang, boleh yang diulang-ulang, boleh. Misalnya like, comment, kemudian di sini ada yang 10 poin. 10 poin itu ada apa saja. Menginstal aplikasi dapat 10 loh Bapak Ibu. Menginstal aplikasi aja dapat 10. Memberi bintang 5 dapat 10, bayangkan. Tinggal klik bintang 5 gitu ya. Mencapai level 1, besok kalau sudah level 1, buktinya email yang dikirimkan ke kita, di screenshot, kirimkan dapat 10 poin. Yang bisa diulang banyak banget ini. Berpartisipasi dalam challenge. Kemudian ada membuat nih video tutorial dapat 10, membuat RPP yang ada ER-nya lewat Assembler Edu dapat 10 kayak gitu. Nah, kemudian ada yang paling tinggi nih. Oh, jadi webinar jadi moderator webinar misalnya kayak Bu Wadania kalau misalnya daftar di S nanti jadi moderator itu dapat 15 poin kayak gitu. Kalau saya nih yang ngisi malam ini, yang ngisi itu di poin yang ini 60 poin. Menjadi speaker atau narasumber webinar workshop nanti dapat 60 poin. Atau Bapak Ibu ada yang mengadakan webinar dan memasukkan ke grup. Nah, misalnya Ibu Hajah ini kan memasukkan grup ini, grup khusus assembler gitu ya misalnya. Ini nanti dapat 100 poin gitu ya, langsung level 1 itu nanti. Membuat tapi khusus untuk assembler edu ya. Jadi membuat WA grup atau Telegram grup assembler edu untuk pelatihan. Biasanya kalau mau mengadakan pelatihan kan dimasukkan ke grup WA. Nah, kalau syaratnya apa? Di sini ada syaratnya. Oh, harus minimal yang join 50 anggota. Nah, kalau sudah mencapai 50 anggota nanti mendapatkan poin 100 poin. Gampang kan Bapak Ibu? Nah, kita kumpulkan banyak poin ini sehingga nanti di sini akan menjadi terakumulasi di dashboard di sini. Nah, di dashboard ini ada poinnya begitu ya. Dan ada sertifikat yang kita dapatkan. Kalau level 13 berarti sudah dapat 13 sertifikat. Ini bentuk sertifikatnya. Sertifikat level 13. Kalau level 1 nanti dapat sertifikat level 1 begitu. Ada foto badge juga yang didapatkan. Kita
kita bisa menambahkan foto kita di bingkai sesuai dengan levelnya. Ada posisi kita di S itu peringkat berapa. Nah, berarti kalau saya itu ada di sini. Ada di level 13 itu ada di sini nih. Nah, di sini level saya. Ada nomor 5 nih di sana. Yang paling tinggi itu di mana? Di sini. Kita lihat dari atas Bapak Ibu yang poin tertinggi nih. Ada Pak Tri Haryanto dapat 14 ribuan poin. Ada Pak Tri Gusma Putra. Ada Pak ini gitu ya. Ada Bu Helen nih, Bu Juliati. Nah, kayak gitu. Pak Jujun Junaidi misalnya. Kayak gitu ya. Itu sudah level 18. Untuk mencapai segini sebetulnya nggak lama. Katanya sih mereka sebulan saja sudah bisa 5.000. Ada 7.000 kayak gitu bisa. Tergantung karya Bapak Ibu berkaryanya di assembler itu cepat apa santai gitu ya. Semua yang berkaitan dengan dibikin di assembler edu nanti dapat poin dan naik level. Benefit tiap levelnya di mana? Nanti saya sampaikan yang di follow up saja nih, yang ingin bergabung nanti bisa gabung di link saya tadi. Kita lihat lagi yang analitik saya tadi nih, yang analitik saya tadi. Maaf, di my progress aja deh. 1 2 3 4 5. Oh, sudah 5 nih. Saya tulis lagi ya. Saya tulis lagi yang ketiga itu Ibu Zainab ya, Bu Zainab. Saya tuliskan di sini itu aja. Oke. Kemudian yang keempat ini berarti ya Eka Pratiwi Farouk. Oke. Eka Pratiwi Farouk. Oke, yang terakhir nomor 5. Yang kelima adalah 1 2 3 4 5. Yang paling atas ini ya. Rostiati Bahtiar. Oke, Ibu Rostiati Bahtiar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat, sudah ada 5 yang dapat voucher ya. Caranya bagaimana? Saya jelaskan cara meredeem voucher biar jadi premium. Caranya adalah masuk ke assembler di sini. Coba saya back dulu ke halaman depan nggih. Ke halaman depan sebelum masuk ke editor itu ada beranda. Nah, kita masuk di beranda kayak gini. Beranda pertama ya. Kita klik lingkaran akun foto akun itu di sini. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini ada tukarkan kode voucher Bapak Ibu. Tukarkan kode voucher. Nanti akan saya kirimkan melalui, boleh japri aja nggih yang saya sebut nama tadi, yang saya belum mengenali. Kalau Bu Hajah Zainab itu udah tahu, nanti langsung saya japri mawon. Oke, tukarkan di sini, klik tukarkan, diisikan saja. Nah, gampang. Isikan voucher di sini, lalu klik next atau lanjutkan. Nanti akan ada pemberitahuan selamat berhasil untuk mengupgrade akun jadi premium gitu ya. Mudah sekali, kayak gitu aja caranya untuk mengupgrade jadi akun premium. Jadi yang berlima tadi, coba biar cepat saya bagi kodenya. Nomor 1 2 4 5. Mohon japri ke WA saya nggih. WA saya ini tak ketikkan aja deh. SID aja, pakai SID WA strip Ayah Tanto. Oke.
SID, WA, ayatan ya. Nanti perkenalan dulu saya langsung tahu, oh Pak Suryadi ya, karena saya nggak tahu nomor Pak Suryadi yang mana, ngeten nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi pemaparan materi dari narasumber kita. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab, tapi kami batasi dulu untuk 3 pertanyaan. Baik Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Baik, sambil menunggu pertanyaan nih Pak, saya mau bertanya dulu. Tadi kan saya mendaftar nih, tapi ternyata lupa memasukkan kode begitu. Apakah saya harus log out dulu atau mendaftar kembali? Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Yang mendaftar S berarti ya, yang mendaftar S dengan kode referral itu keuntungannya nanti setelah level 1, setelah mencapai level 1 atau dapat poin 100, saya bisa memberitahu jika saya mengenali nomor WA-nya gitu ya. Misalnya Bu sudah mencapai level 1 nih, cek emailnya gitu ya, cek email. Nanti di sana ada gabung grup WA resmi S. Nah, baru bisa bergabung. Tapi kalau nggak pakai kode referral juga nggak masalah. Yang sudah terlanjur nggak masalah juga, lanjut saja. Tapi saya nggak bisa mengabari nih. Jadi dicek sendiri saja gitu ya. Atau bisa bergabung di grup saya yang untuk memfollow up itu, yang pengen lanjut ke level berikutnya bisa juga gitu ya. Saya nanti info-infonya ada di WA gitu. Nggak masalah intinya nggih. Maaf, apakah saya nggak bisa dengar nih? Nggak kedengaran suara tadi. Di mute itu, hostnya di mute. Ya maaf Pak, Oh iya, tidak aktif. kirain milik saya. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan perihal tema kita pada malam hari ini? Yang bagi saya, menurut saya ini sangat menarik Pak ya, waktu zaman-zaman saya kuliah dulu untuk mendownload sebuah gambar yang bergerak seperti itu tuh perjuangan sekali Pak. Harus diinstal dulu, diinin dulu. Tapi alhamdulillah sekarang betul-betul teknologi semakin canggih, semakin dipermudah, apalagi kita sebagai seorang guru ya. Iya. Iya, betul. Baik, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tapi saya Bu ya. Baik, silahkan Bapak Nurdin. Terima kasih kesempatan yang diberikan ke saya dan Bapak. Singkat saja yang ingin saya mungkin sebagai masukan bahwa sebenarnya webinar ini memang sangat membantu dalam pembelajaran atau pembuatan media pembelajaran. Namun saya sendiri dari tadi ini ikut terus dan bahkan sudah bikin juga akun, coba-coba masuk di linknya, termasuk tadi yang terakhir itu pendaftaran apa ini ya sudah berhasil juga. Namun yang ingin saya mungkin beri masukan atau apa istilahnya, bahwa
dalam proses pembelajaran itu kita terkadang juga menginginkan sesuatu, tapi kita sudah lupa di mana dulu itu tersimpan. Tersimpan itu apa namanya linknya. Oleh karena itu mungkin di grup ini bisa dimasukkan semacam database lah, link-link yang memungkinkan secepatnya bisa kita mengakses. Misalnya kita mau mengakses ini, kita buka saja di grup, oh sudah ada datanya di sini, tinggal diklik misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam aplikasi ini saya tadi coba-coba buka, ya ternyata masih minim ataukah ada fitur-fitur yang berhubungan dengan sekolah kita, yaitu SMK, apalagi di bidang teknik, misalnya desain bangunan atau listrik atau tanaman apalah. Jelasnya kita di SMK itu lebih banyak juga dari segi teknik, bukan saya dari mata pelajaran umum. Nah, yang saya tekankan di sini, apa Bapak bisa menunjukkan apakah betul ada atau belum ya fitur-fitur teknik, misalnya desain bangunan. Karena saya lihat tadi, saya coba-coba buka yang di ini assembler ini 3D itu ada di desain bangunan itu yang namanya SketchUp. Itu mirip-mirip saya lihat karena sudah ada fiturnya. Ya kemungkinan misalnya mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa menemukan lagi fitur-fitur tentang desain bangunan ini. Saya kira itu Pak, Bu Nia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Sutanto, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nurdin tadi. Iya, Mbak Nurdin. Bapak Nurdin. Pertanyaannya. Yang kedua dulu nih. Yang kedua, barangkali kalau ada yang pengen diadakan di Assembler Edu, misalnya Bapak Nurdin belum ketemu nih yang sesuai dengan yang saya cari gitu di sana. Nah, kalau sudah mendaftar tadi, di sana juga ada ini meminta aset apa yang belum ada di sana, seperti menyarankan gitu ya. Nanti setelah dibaca oleh tim assembler, kalau bisa dari tim itu akan dibuatkan gitu ya. Jadi nanti bisa masuk ke library 3 dimensi di sana. Seperti itu yang pertama. Atau bisa saja Bapak itu bisa mendesain sendiri di kertas gitu ya, di kertas diorek-orek sendiri, lalu difoto barangkali, atau pakai Canva kayak tadi, disusun gambar-gambarnya, sehingga nanti kalau diupload di generate AI tadi bisa dihasilkan objek 3D-nya gitu nggih Pak nggih. Memang enggak semuanya, bahkan akun premium pun enggak semua kok 3D-nya yang diharapkan itu ada di sana gitu ya. Kita juga bisa menambahkan dari luar, di insert gitu ya. Misalnya lewat website yang banyak penyedia 3D itu, misalnya sketchfab.com gitu ya. Sketchfab.com, lalu ketikkan nama objeknya, lalu kita dicari yang bisa di-download, dan kalau sudah klik download nanti pilih yang atensinya itu .glb. Jadi file GLB di-download. Nah, itulah yang bisa di-insert di library tadi gitu ya. Seperti itu nggih Pak nggih. Terus yang pertama tadi, maaf kalau salah ini. Saya mendengarnya kalau linknya hilang gimana gitu nggih? Link proyek gitu ya. Kalau bisa kita sudah buat proyek nih, linknya hilang terus gimana, atau asetnya gimana? Kalau sudah publish, pasti sudah tersimpan di daftar yang sudah publish di editor nanti. Atau kalau linknya sudah kita dapatkan di hasil kemarin bisa dikoleksikan, misalkan ada ini nggih, ada macro site, ada Canva site, itu bisa
bantu menaruhnya sebagai koleksi kita gitu misalnya. Kedua mungkin nanti pandai-pandai aja untuk apa namanya koleksi gitu ya, nyarinya lagi itu mudah. Maaf kalau salah dengar gitu Pak G. Tadi itu kayaknya kan Ya, betul, Pak. Makasih, Pak. oke Baik. Pak Nur. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Bapak Nurdin. Satu lagi pertanyaan sebagai penutup. Di sini ada di kolom chat Pak. Oh, Ada Pak Saidiman. Beliau bertanya Diman. bagaimana cara mengubah image, mengubah fotonya dari 2D menjadi 3D gitu. Monggo Pak dijawab. Ya, nanti saya suruh nyimak di video saya saja ya. Saya sudah bikin Iya, tutorial terbaru ini, baru kemarin saya bikin. Nah, Bapak ketik saja di YouTube Ayah Tanto sesuai dengan nama di layar saya ini, Ayah Tanto di YouTube. Nah, video paling baru itu adalah cara membuat 3D sendiri gitu. Cara membuat 3D sendiri. Artinya kita membuatnya dari 2 dimensi ke 3 dimensi gitu ya. Nanti sudah saya jelaskan di sana, atau yang tadi saya jelaskan di akhir tadi seperti itu caranya gitu ya. Ada syarat-syaratnya sih. Yang pertama tadi ada frame-nya itu 1:1. Kemudian objeknya nggak boleh bertumpuk dengan background, objeknya harus sendirian gitu. Dan objeknya nggak boleh terpotong, misalnya bagian kepala dengan kaki itu harus utuh begitu ya. Dan harus jelas, dan tidak boleh mengandung unsur sara. Pornografi itu ada di IG-nya Assembler Edu, ada step-stepnya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat IG-nya Assembler Edu. Kalau tadi Bapak Ibu mendaftar S, mungkin langkah yang pertama tugas S-nya adalah subscribe IG Assembler Edu, karena info-infonya banyak di sana. Nah, bisa itu kalau sudah subscribe kan nanti kalau ada info lagi nanti biasanya muncul di ini ya, di beranda atau FYP di kita gitu nggih. Seperti itu Bapak nggih. Intinya tinggal kita sediakan gambar saja dari kita, lalu upload lewat generate AI tadi. Udah, nanti kita tunggu sudah langsung jalan. Mudah sekali nih Pak. Atau nanti WA saya juga boleh, nanti saya kirimi tutorialnya gitu ya. Kalau saya membuat tutorial di Assembler Edu kemudian dilaporkan di tugas tadi, dapat 10 poin itu. Wow. sekalian mengumpulkan poin juga, kadang iseng nggak gitu saja sih, dinikmati. Itu ya Bapak ya. Terima kasih Pak Saidiman. Ada lagi nih Pak Iya, ada lagi. sekalian Iya. Bang ya. Baik Pak, Apakah silakan dari YouTube atau rekaman terkait malam ini? Oh, yang ini berarti dari pihak penyelenggara. Saya nggak tahu. Insya Allah ada rekamannya, Pak. Oh iya, dari Bu Aja ada itu. Baik, terima kasih Bu Aja. Nanti dikirim di grup. Iya. Terima kasih banyak Bu Aja. Baik. Baik Bapak Ibu ya. Sudah malam ini ya. Iya. Ini jam 9 Tidak terasa sudah, iya, di waktu Indonesia Timur sudah menunjukkan jam 10. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tidak terasa sudah berlangsung 2 jam ya kita bergabung di Google Meet ini. Baik, untuk terakhir kami mempersilahkan kepada Bapak narasumber kita untuk memberikan closing statement untuk Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke nih. Silakan Pak. Ibu, sebelum kita istirahat ya, saya tutup dengan kalimat saya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian ya rangkaian belajar kita malam hari ini tentang pemanfaatan Assembler Edu untuk pembelajaran yang nantinya akan lebih interaktif, kreatif begitu. Nah, kita sudah bersama-sama melihat bagaimana CER itu bukan hanya sekedar tren ya, tapi juga bisa menjadi jembatan bagi siswa kita untuk lebih memahami konsep yang abstrak secara nyata,
kemudian memicu rasa ingin tahu, menumbuhkan semangat belajar kembali, tidak bosan gitu ya. Nah, semoga dengan workshop ini nanti Bapak Ibu ini mulai bereksperimen, mencoba hal baru dan tidak ragu untuk mengintegrasikan AR ini ke dalam kelas. Jadi inovasi ini dimulai dari langkah kecil kita setelah ini Bapak Ibu ya. Tanpa mencoba kita nggak akan bisa. Kita punya dapat ilmu, tapi kalau tidak dicoba nanti lupa begitu ya. Selamat mencoba Bapak Ibu, tetap semangat, tetap berinovasi dan sampai jumpa di terima kasih dari saya ucapkan dan maaf apabila ada kesalahan. Salam ucap dan selanjutnya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Tunun, Pak Tanto. Sama-sama Bapak. Iya. Baik Bapak Ibu, sudah sampai di sesi dokumentasi. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, silahkan. Oke, baik. Ya, terima kasih, terima kasih. Kami menunggu diaktifkan dulu kameranya. Terima kasih Pak Umar, terima kasih Pak Ibrahim, terima kasih. Baik. Oke deh. Selesai. Baiklah, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita lewati bersama. Untuk itu, marilah kita mengucapkan syukur atas kelancaran acara kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas ilmu yang dibagikan oleh narasumber kita. Dan kepada Bapak Detrandes Imanuddin Jaya MPD, terima kasih banyak Pak atas waktunya malam ini. Muhammad Dinda. Terima kasih kepada Ibu Aji Zainab atas waktunya malam ini, Ibu Aji. Dan terima kasih pula kepada Bapak Guru hebat dimanapun Bapak Ibu berada. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di acara webinar berikutnya. Mari kita terus belajar, tumbuh dan terus mengupgrade ilmu pengetahuan kita untuk mewujudkan generasi unggul, generasi emas, penerus bangsa Indonesia ini. Bukan hanya menginspirasi, menguatkan, dan menyalakan harapan di ruang-ruang kelas. Izinkan saya menutup dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Ke hutan kita berburu, hilang jejak tak berpusat. Baik, guru itu bukan beban negara, tetapi selalu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Mbak Siti Hajar, Mbak Eka Pratiwi, Pak Yusuf Kurniawan, Pak Surahman, Pak Saidiman, terima kasih banyak. Pak Umar juga Pak. Pak Umar juga, tuan rumah di Mata Najwa, Mbak Intan Bahria, Bu Hasnia, Mbak Hana Maria Hutagalun, Bu Garisa Aswan, dan semuanya di room ini. Selamat beristirahat, sukses selalu. Jangan lupa siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.